Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mohon perhatiannya sejenak bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon di silent, atau yang membawa anak-anak mohon dijaga supaya ibadah ini boleh tertib dan berjalan dengan baik. Sebelum ibadah kita mulai, kita mendengarkan warta sepekan. Warta dari Komisi Sekolah Minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 waktu pukul 7.30 bertempat di gereja. Tema seri murid Yesus dari firman Tuhan Yakobus Markus 10 ayat 35 sampai 37. Mohon Bapak Ibu dapat mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Pekan Sekolah Minggu, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan Pekan Sekolah Minggu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 waktu pukul 9 sampai pukul 15 WIB, bertempat di Gereja GKU Depok 1 dengan tema Aku Suka Berkarya, Matius 25 ayat 29. Bentuk kegiatan atau kelas keterampilan untuk Batita mewarnai dan menyusun puzzle, Indria dan Pratama membuat dan menghias kue, Madya smartphone videografi. Dengan catatan membawa HP masing-masing. Formulir pendaftaran dapat diperoleh melalui kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Remaja Taruna, ibadah Remaja Taruna dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 waktu pukul 7.30 WIB dengan pelayan firman Kak Julianto Gunawan dengan tema mentoring firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Komisi Pemuda, ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 waktu pukul 17 WIB dengan pelayan firman Saudara Rialdi Pasaribu dengan tema berbohong demi kebaikan firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 21. Mohon keikutsertaan pemuda dalam ibadah tersebut. Komisi Pelayanan Wanita, latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 waktu pukul 11 setelah ibadah pukul 9 bertempat di gereja, dipandu oleh Bapak Penetua Jonias George Yahaya. Mohon kehadiran seluruh anggota Komisi PW pada kegiatan tersebut. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu 16 Juli 2022 waktu pukul 7 WIB bertempat di halaman samping gereja dengan pelatih Ibu Penetua Yolanda Ellen Mauren Simolang. Mohon kehadiran jemaat pada kegiatan tersebut. Ibadah Persekutuan Dorcas akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Juli 2022 waktu pukul 10. Pelayan firman Pendeta Martinus Haurisa STH dengan tema Kasih Tidak Berbuat Jahat Terhadap Sesama, firman Tuhan dari Roma 13 ayat 8 sampai 14 bertempat di gereja. Mohon keikutsertaan seluruh anggota Persekutuan Dorcas pada kegiatan tersebut. Ibadah Komisi Wanita PGS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 waktu pukul 16 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja HKBP Depok 2, Jalan Samiaji nomor 1, Depok 2 Tengah. Peserta berkumpul di gereja berangkat bersama-sama pukul 15 WIB. Mohon kehadiran seluruh anggota PW pada kegiatan tersebut.
Komisi Muger, Kebersamaan Muger dan Multimedia, pengurus mengundang seluruh anggota Komisi Muger Multimedia untuk hadir pada kegiatan kebersamaan yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 waktu pukul 11 WIB setelah ibadah pukul 9 bertempat di gereja. Mohon kehadiran anggota Muger pada acara tersebut. Komitmen melayani bersama, Komisi Musik Gerejawi Muger mengajak rekan-rekan muda-mudi atau yang sudah sidi untuk bersama-sama melayani setia dan berkomitmen dalam pelayanan di Muger. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Komisi Muger mengucapkan selamat bergabung dan selamat melayani kepada Saudara Ananda Samuel Benaya Frabudi, Ibu Winnie Sarasiahan, Saudara Alfian Troy Kristi Purnama, Saudara Yori Efrem Lando, dan Saudari Dameria Nova Sigaringging. Terima kasih untuk ikut melayani bersama di dalam Komisi Muger. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pengabaran Injil. Komisi Pengabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 waktu pukul 18 WIB. Pembicara Pendeta Martinus Saurisa STH. Bagi jemaat yang akan mengikuti PDJ, disediakan jemputan mobil gereja dan harap menghubungi pengurus Komisi Pengabaran Injil atau Majelis Koordinator Komisi PI dengan nomor telepon seperti tertera di dalam warta jemaat. Komisi Diakonia, sampai saat ini Komisi Diakonia sudah melakukan program bantuan kepada jemaat kita berupa natura dan pota. Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pengurus Diakonia dan PHM, maka efektif di bulan Juli 2022, bantuan diberikan kepada 38 keluarga penerima natura dan 14 keluarga penerima pota. Adapun yang menerima seperti tertera di dalam warta jemaat. Dalam perjalanan pelayanan gereja kita ke depan, tidak menutup kemungkinan masih ada jemaat kita yang membutuhkan bantuan, bisa menghubungi pengurus Komisi Diakonia atau Majelis Jemaat. Komisi Sarana dan Prasarana, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN untuk donasi pembangunan sebesar 20 juta yang telah disalurkan melalui Komisi Sarpras. Majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya melimpahkan berkat bagi keluarga. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Juli 2022 waktu pukul 19 WIB bertempat di gereja dengan pelayan firman Pendeta John Patar Situmeang MTH. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Info antar jemput ibadah rumah tangga dapat menghubungi Koordinator Wilayah 1 dengan Bapak Penetua Pungka Patar Sigalingging dengan nomor telepon 0813 1599 4682. Untuk Koordinator Wilayah 2 dengan Bapak Penetua Hengki Rudolf Makatipu dengan nomor telepon 0817 6916 966. Untuk ibadah komisi dapat menghubungi jemaat bagi yang
antar jemput di area penjemputan mencakup wilayah 1 dan 2. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi reguler akan dilaksanakan setiap hari Minggu dan dimulai pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 16 WIB di gereja. Kelas katekisasi khusus akan dilaksanakan setiap hari Sabtu di gereja. Pelayanan penggembalaan anggota jemaat baru dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 waktu pukul 19 WIB bertempat di gereja. Mohon kehadiran seluruh anggota jemaat baru dalam penggembalaan tersebut. Jemaat yang berulang tahun, majelis berserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di seminggu ke depan. Hadiah ulang tahun dari firman Tuhan 1 Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat sepekan. Kita akan memulai ibadah. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Jemaat bersaat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Keesan 579 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus
bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada Minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Pada hari ini, nas pembimbing terambil dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-12 berbunyi sebagai berikut. Karena itu, sebagai orang yang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, serta kelemah lembutan dan kesabaran. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dan berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri, kita mendengar berita anugerah. Berita anugerah pagi ini terambil dari kitab Roma ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Diberi belas kasihan, walau tak layak hati.
jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-19 sebagai berikut. Sebab itu marilah kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sanalah muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-37. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita berdiri. Bapak Ibu, kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap. Dari Lembaga Alkitab, perikop yang diberikan adalah orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi ia juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalukannya. Sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang bukan saja mendengarkan, tetapi menyimpan dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silahkan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Kasih Kristus selalu ada dengan kita. Kita terus-menerus dibaharui di dalam iman kita. Bapak Ibu, tema yang diberikan oleh Sinode pada Minggu pagi ini adalah gereja menghadirkan pengasihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, gereja adalah gambaran bentuk kehadiran dari hadirat Allah di dunia ini. Dimanapun gereja berada, fungsinya gereja adalah sebagai agen kasih Allah. Konsep kasih Allah yang ada pada gereja, masalahnya adalah terkadang terkendala, tidak bisa dipraktekkan di dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Tidak selalu. Oleh karena ada penghalang, ada tembok yang menghalangi gereja untuk mempraktekkan kasih Allah. Tembok-tembok itu atau rintangan itu berbentuk tradisi, berbentuk budaya, berbentuk status sosial dan yang lain-lain, sehingga gereja mendapat tantangan-tantangan besar untuk mempraktekkan konsep kasih kepada jemaat di dalam bergereja. Pembacaan kita tentang orang Samaria yang murah hati adalah jawaban Kristus bagaimana gereja menghadapi tantangan-tantangan itu. Pembacaan kita tentang orang Samaria yang baik hati sebenarnya adalah cerita yang sering kita dengar, bahkan mungkin beberapa dari saudara dan saya hafal mengenai cerita ini, karena kita sudah diperkenalkan sejak dari sekolah minggu. Kita tahu cerita ini. Yang kita tahu adalah cerita ini bagaimana kita manusia memberikan kebaikan kepada sesama kita tanpa pandang bulu, siapapun dia. Yang sering kita tahu adalah ceritanya seperti itu. Tetapi mari kita lihat, kalau kita teliti lebih dalam, kalau kita baca lebih jauh tentang cerita ini, ada suatu pesan yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita. Bukan sekedar hanya untuk menolong orang, perbedaan kita tanpa melihat perbedaan dan kita menolong orang. Mari kita lihat dan kita teliti lagi apa yang pesan Yesus maksudkan. Cerita ini, perumpamaan ini dimulai dari seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat
biasanya orang Farisi. Mereka adalah ahli Taurat yang dikenal mengetahui secara dalam mengenai hukum-hukum Taurat. Dan ahli Taurat ini, orang Farisi ini bertanya kepada Yesus. Dia bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, bagaimana saya bisa masuk surga? Kemudian Yesus menjawab, apa yang engkau tahu? Kalau engkau ahli Taurat, engkau tahu apa yang Taurat katakan kepadamu. Kemudian dia menjawab bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan sepenuh hatimu, dengan seluruh akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kemudian Yesus menjawab, lakukan, kamu akan hidup. Tetapi ahli Taurat ini bertanya kembali, karena dia ingin membenarkan diri. Karena ahli Taurat, di dalam apa yang dia pelajarin, bahwa semua yang ditolong adalah sesama orang Yahudi. Karena dia orang Yahudi, pengertiannya adalah dia menolong orang sesama Yahudi. Itu sebabnya dia bertanya, siapakah sesamaku? Lalu Yesus menceritakan kisah seorang Samaria. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Bapak Ibu, kota Yerusalem letaknya itu di atas kota Yeriko. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh antara Yerusalem dan Yeriko, antara mungkin dari sini kita ke Bogor, kira-kira seperti itu. Tetapi posisinya Yerusalem itu terletak di atas dan Yeriko terletak di bawah. Pada saat itu tidak seperti kita turun dari puncak ke Bogor yang jalannya aspal. Kemudian sudah ada lampu penerangan. Walaupun jalannya berbelok-belok tetapi masih aman. Pada saat itu dipastikan bahwa saudara, jalan itu berkelok-kelok, berliku-liku, dan rawan dengan pembegalan, rawan dengan perampokan. Adalah seorang yang turun dari situ, kemudian ia dirampok habis-habisan dan sekarat. Artinya dia hampir mati. Kemudian datanglah seorang imam. Siapa imam? Imam adalah pemuka agama. Ia yang memimpin ibadah-ibadah di Bait Allah. Apakah ia menolong orang Yahudi yang dirampok dan sekarat itu? Tidak. Kemudian datang karakter kedua, adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah pekerja-pekerja gereja, pekerja-pekerja tempat ibadah. Tiap-tiap hari ada ibadah di Bait Allah, yang mengerjakan itu semua adalah orang Lewi. Dia menyiapkan dan dia membantu imam untuk nanti ibadah di Bait Allah. Apakah orang Lewi ini menolong orang Yahudi yang sudah dirampok ini dan hampir mati? Tidak. Kemudian datanglah orang Samaria. Bapak Ibu, kalau kita tahu sejarahnya, orang Samaria adalah orang yang sama-sama keturunan Yakub, sama-sama orang Israel. Pada saat pemerintahan Raja Salomo, setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Ada Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Pada saat itu
terjadi percampuran di kota Samaria oleh karena ada pembuangan dari negeri Asyur. Kemudian sebagian daripada orang-orang Samaria, terutama yang laki-laki, dibawa ke dalam pembuangan, dan kemudian orang Asyur membawa suku-suku mereka masuk ke dalam kota Samaria, dan terjadilah perkawinan campuran itu, dan itu menjadi cikal bakal bangsa Samaria. Bapak Ibu, kalau mau membaca tentang kisah kejatuhan Israel dan kemudian pembentukan bangsa Samaria, kita bisa baca di dua raja-raja, ya. Dua Raja-Raja 17, tapi ini dibaca nanti untuk di rumah saja, gitu ya, tentang kisah jatuhnya bangsa Israel dan kemudian terbentuknya bangsa Samaria. Di 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 41 itu ada dua perikop. Satu tentang kejatuhan Israel, kedua tentang pembentukan bangsa Samaria. Silakan dibaca di rumah, menjadi suatu pengetahuan kita bagaimana kejatuhan bangsa Israel dan pembentukan bangsa Samaria. Pertengkaran yang dipicu oleh mereka karena alasan politik. Pada saat Tuhan Yesus datang, sudah 700 tahun mereka masih berselisih, masih bertengkar. Tetapi lihat di dalam pembacaan kita, siapa yang menolong orang yang dirampok dan sekarat ini? Orang Samaria. Ada 7 tindakan orang Samaria yang dilakukan. Kalau kita baca dari pembacaan kita tadi, ada 7 tindakan yang orang Samaria lakukan. Yang pertama, membalut luka. Yang kedua, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Yang ketiga, yang menarik adalah menaikkan ke atas keledai tunggangannya, artinya dia memberikan tempat kepada orang itu, pada orang yang dirampok ini untuk duduk di tempatnya dia, dan dia menuntun keledainya. Pada saat itu tidak ada transportasi lain kecuali keledai. Artinya dia memberikan tempat dia rela memberikan itu untuk menolong orang yang dirampok ini. Yang keempat, dia membawa ke penginapan. Setelah dia bawa ke penginapan, yang kelima, dia merawatnya. Yang keenam, dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dan yang ketujuh, dia menjamin kalau kurang, aku akan menggantikannya pada saat aku kembali. 7 tindakan ini yang dilakukan oleh orang Samaria. Siapakah gambaran orang Samaria yang murah hati ini? Mari kita buka di ayat Markus 6 ayat 34. Mari kita lihat. Sementara Bapak Ibu buka Markus, saya akan mengingatkan untuk membacakan di ayat pasal yang ke-33 sebagai gambaran, ya. 33 yang pembacaan kita tadi disebut begini. Ada phrase atau frase yang tertulis begini: tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, sekarang kita lihat di Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34 saya akan bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tergeraklah hatinya. Di dua Injil, Markus yang tadi kita baca dan Matius, tertulis sama. Artinya bahwa 3 Injil menyatakan bahwa tergeraklah hatinya, tertulis di situ. Bahasa aslinya pun sama. Phrase-nya sama, tergeraklah hatinya. Nah, ini mendeskripsikan siapa? Itulah hati Yesus. Yesus adalah orang Samaria yang sempurna. Hati Yesus menunjukkan bahwa ia tergerak hatinya untuk menolong kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu pada saat gambaran dia turun dari Yerusalem ke kota Yeriko, kalau kita tahu konteksnya dengan Palestina, Yerusalem adalah kota suci. Benar? Ada yang nyanyian, oh Yerusalem, kota mulia. Ya. Kemudian gambaran kota Yeriko adalah dengan konteks di Palestina adalah kota yang terkutuk. Ini gambaran Yesus datang dari sorga yang kekal, turun ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan orang yang dirampok itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, perjalanan Kristus dari Yerusalem ke kota Yeriko adalah Via Dolorosa, perjalanan sengsara. Ia datang ke dunia, bertemu dengan orang-orang yang dirampok habis-habisan, yang hampir mati. Pertanyaannya, siapakah orang yang dirampok yang hampir mati itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah saudara. Orang itu adalah kita semua. Yesus datang dari Yerusalem ke kota Yeriko dengan Via Dolorosa. Ia menemukan kita yang hampir mati, dirampok habis-habisan. Kita jatuh ke dalam tangan penyamun. Di Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Ia datang untuk mencuri, kemudian ia datang untuk membunuh. Ia datang untuk membinasakan. Kita jatuh di tangan penyamun. Untuk dicuri, untuk dibunuh, dan untuk dibinasakan. Apa yang dirampok? Apa yang membuat kita jadi sekarat? Bapak Ibu, kita dirampok oleh keinginan kita. Kita dirampok oleh keserakahan kita. Kita dirampok oleh sakit penyakit. Kita dirampok oleh ketidakberdayaan kita. Kita dirampok oleh dosa, kita dirampok oleh hutang, kita dirampok oleh ketidaktaatannya kita. Yesus bertemu dengan kita yang hampir mati. Ia datang, ia membalut kita, ia memberikan minyak, ia memberikan anggur. 2 atau 3 minggu yang lalu Bapak Ibu kita mengikuti jamuan kudus. Dan Bapak Ibu tahu apa arti anggur di dalam Alkitab. Anggur adalah darah Kristus. Minyak yang kita bicarakan adalah
Dalam Alkitab itu menyatakan itu bergambar adalah Roh Kudus. Jadi saudara, kita diselamatkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus, anggurnya Dia, dengan darah Kristus kita diampuni. Itu sebabnya Dia datang, Dia ketemu kita dengan orang yang dirampok, Dia membalur kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diampuni dosanya. Saya izin minum. Kemudian setelah kita diampuni, setelah kita diselamatkan, Tuhan Yesus bawa kita ke rumah penginapan. Bapak Ibu, apa gambaran rumah penginapan? Saya baca dari terjemahan bahasa Inggrisnya, rumah penginapan itu disebut innkeeper. Innkeeper adalah bukan pemilik tapi pengelola rumah penginapan itu. Nah, saudara, apa gambaran innkeeper itu? Itulah eklesia, perkumpulan orang-orang yang keluar. Itulah gereja. Jadi Yesus menitipkan kita di gereja untuk dirawat. Dan gereja diberikan modal oleh Tuhan Yesus 2 dinar. Aku berikan engkau 2 dinar untuk modal merawat umatku. Rawatlah mereka. Dan kalau kurang, aku akan menggantinya pada saat aku kembali. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berhutang. Dia akan terus menanggung apapun yang sudah Dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, gambaran gereja, bagaimana Tuhan menitipkan umatnya di gereja adalah suatu yang kita lakukan saat ini. Saudara, pada saat kita jatuh, pada saat kita mau mati, gitu ya, gambaran imam dan orang Lewi tidak bisa menolong. Siapakah gambaran imam dan orang Lewi ini? Imam dan orang Lewi ini menggambarkan pelayanan kita. Artinya bahwa sikap baik kita, perbuatan baik kita, ya, pelayanan kita tidak bisa menolong kita dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Hanya orang Samaria yang sempurna itu yang bisa menolong kita. Padahal kalau disebut seperti itu, kalau orang Lewi mungkin sekarang seperti saya majelis, teman-teman majelis gitu ya, yang melayani itu, imam adalah seorang pendeta. Menggambarkan bahwa seorang pendeta, pelayanan saudara tidak bisa juga menolong saudara dari dosa. Tidak bisa juga dia mengampuni kita kalau kita tidak datang kepada dia. Jadi kehidupan kita tidak bisa ditolong hanya karena dosa kita. Jadi kita diampuni oleh Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, apa gambaran, apa pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Ya. Yang pertama, gereja yang merawat umatnya secara rohani diberkati. Dia jamin tidak kekurangan. Benar? Dengan 2 dinar dia berikan, dia menjamin bahwa umatku harus dirawat. Kedua, saya jamin bahwa engkau tidak ada yang berkekurangan.
gereja tidak akan kekurangan apabila konsep kasih tadi dijalankan di dalam kehidupan berjemaat tanpa harus ada tantangan-tantangan secara tradisi, secara budaya, secara status sosial. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita di gereja, kalau kita mengartikan secara umum, gereja adalah tempat orang-orang yang tidak sempurna. Saudara, saya adalah orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang sebenarnya harusnya sudah binasa. Tetapi saudara disempurnakan. Saudara dan saya dilayakkan. Sehingga saudara dan saya ada pada saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu diberikan oleh Tuhan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Bukan oleh karena kita rajin ke gereja. Bukan oleh karena saya membawakan firman, bukan. Tetapi itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Inilah gambaran pesan yang Tuhan sampaikan mengenai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus terus kita bisa hadirkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kita berjemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, adalah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Kita masuk dalam persembahan syukur. Sebelumnya kita berdoa secara bersama-sama untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Yunus 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang kudus, terima kasih Bapa atas pengertian Tuhan mengenai siapakah orang Samaria yang baik hati. Engkau adalah Yesus. Engkau adalah seorang Samaria yang sejati, mengampuni dosa kami, membalur kami, menyembuhkan kami, mengangkat kami, sehingga kami boleh sembuh oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat keluarga Bapak Andreas Heri Putranto, keluarga Bapak Ronald SP Lumban Tobing, keluarga Bapak Demetrius Taneo, keluarga Bapak Dionisius Tameon, keluarga Bapak Daniel Denis Swasono, keluarga Ibu Magdalena Dadiara, keluarga Bapak Anak Agung GBA Netera, keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arturegar, dan keluarga Bapak Adi Prastowo. Kami menyerahkan nama-nama keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan semua pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Sehingga ya Bapa, Tuhan menyediakan jalan keluar, Tuhan menyediakan kasih karunia kepada mereka. Hamba berdoa buat pertumbuhan iman dari jemaat GKO. Hamba berdoa juga buat majelis hamba Tuhan, pekerja gereja beserta keluarga masing-masing, Pak Gembala, Pak Pendeta. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan yang mencari pasangan hidup. Kami berdoa buat janda, duda, lansia, serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Biarlah ya Bapa, tangan-tangan kasih-Mu menjangkau mereka, sehingga Tuhan panggilan kembali, bukan oleh karena mereka, tetapi Tuhan sayang kepada mereka sehingga mereka boleh kembali. Kami juga berdoa kepada pemerintah Kota Depok, dari aparatur yang paling tinggi sampai yang terendah. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, dan beserta menteri-menterinya. Biarlah semua itu yang mereka lakukan membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa wabah virus corona yang tidak berkembang dan Tuhan hentikan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, bilur-bilur Tuhan menghentikan, sehingga itu boleh terjadi bukan oleh karena kekuatan kami, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur sidang raya Sinode ke-10 di Papua telah berakhir, sehingga apapun hasilnya ya Bapa, biarlah semua itu kami kembalikan untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa buat pekan sekolah minggu tanggal 16. Tuhan berkati anak-anak kami dengan segala kegiatannya, sehingga itu juga memuliakan Tuhan, sehingga itu juga pengenalan akan Kristus kepada anak-anak kami lebih semakin mendalam. Kami berdoa buat jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turi Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Ratih Laisina, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Julian Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumulontang, Bapak Philip Regar, Bapak Sanyoto, Saudari Puspa, Saudara Vigo Aiheri, Bapak Joni Bakhtiar. Bapak, Engkau tahu kesakitan yang mereka hadapi. Biarlah dalam masa-masa pemulihan, penyembuhan, tangan Tuhan menggapai mereka,
dan tidak jauh dari mereka, sehingga mereka terus-menerus dipulihkan, disembuhkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun, Saudara Baskara Nathanael Natski, Saudara Michelle Alona Putri, Saudari Melinda Siringgo-Ringgo, Bapak Jimmy Juliandika Tarlim Samara, Saudari Elisa Olivia Harahap, Ibu Tugilah Umarianto, Bapak Hari Patiasina, Bapak Henok Saro Siskoy Gea. Biarlah penambahan umur ya Bapak menyadarkan mereka bahwa kasih Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Pengharapan diberikan sehingga mereka boleh berpengharapan kepada Tuhan terus-menerus sampai Tuhan datang. Kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan. Tapi lepaskanlah kami daripada Sampai selama-lamanya. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat.
Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bersatu teduh.